Nah, kita akan berharap bahwa Lili Pali ya akan masuk. Jika Lili Pali ingin masuk di dalam Koda 4 itu, Sadil yang dicoret di Piala Asia bersama dengan Arkan Fikri juga akan ikut di dalam skuad. Satu lagi Rahmat Irianto yang cedera tidak dibawa ke Qatar untuk Piala Asia bersama dengan Lili Pali 4 kalau Lili Pali dipanggil ya oleh STY. Jadi 4 ini akan masuk ditambah dengan 11 pemain abroad, pemain yang bermain di luar. Itu mulai dari Jordi Amat, kemudian ada Sandi, ada Sain Patinama, ada Elkan Begot, Jai Itses di sana, Nathan Cho kalau sudah diambil sumpah itu pasti akan masuk di dalam. Ivar Yanner ya akan ikut Rafael Struik, Ragnar Orak Mangun yang akan dipanggil. Tapi kalau sudah yang mereka keluar masuk seperti Sadil, Lili Pali yang pasti mungkin bisa diambil. Karena Lili Pali kan sedang bagus-bagusnya sekarang di Borneo di Liga 1, mungkin diambil ya. Jadi itu yang saya pikir ada. Tinggal kemudian kita akan menanti siapa pemain baru yang benar-benar baru di dalam tim untuk debut pertama dia. Apakah ini ada kejutan dari STY? Itu kan yang kita nantikan. Di samping pasti orang ingin melihat Jai Ises yang akan mengawali debut bersama tim nasional. Kemudian Nathan Cho jika sudah diambil sumpah, Tom Hae, ya, Ragnar Orak Mangun. Ini kan 4 pemain yang akan kita lihat nantinya akan bermain di Stadion GBK pada tanggal 21 melawan Vietnam. Jadi mereka lah yang pasti akan ikut bersama dengan tim STY. Nah, di situ kan sudah ada bukti profesionalitas dari Coach Sintayong bahwa dia adalah pelatih yang profesional. Bukan soal dia suka atau tidak suka dengan seorang pemain, enggak. Semua yang dia lakukan itu demi kemajuan dari timnas Indonesia karena dia ingin memajukan sepak bola Indonesia dengan membuat timnas Indonesia itu bermain secara rapi, dengan membuat para pemain itu bermain mengandalkan intelijensia, bermain mengandalkan visi permainan. Baru nanti kita bisa melihat permainan yang rapi. Kalau cuman main ngasal, lari kiri, lari kanan, gocek kiri, gocek kanan, main long ball ya mungkin 1-2 pertandingan menang, nanti pertandingan selanjutnya hancur semua. Ya, lihat saja. Kalau cuma main-main long ball itu kan susah. Emangnya gimana caranya bisa menciptakan banyak peluang dengan long ball? Gak bisa, mainnya tuh harus pakai sistem. Nah, para pemain keturunan ini yang bisa membentuk sistem permainan bagi timnas Indonesia. Dan sekarang kan sudah ada banyak pemain-pemain keturunan. Jadi, Bung Novan bisa katakan kalau Piala Dunia ini kita gagal total, kita ganti ST gitu, Bung. Saya pikir ya evaluasi akan ada di situ. Bukan di U23 ya? U23 kita ukur sana, di U23. Di sini kalau Nathan sudah ada, Tom Hae ada, Jai Ises sudah ada memang. Ragnar sudah ada. Kemudian kita gagal, kalah 2 kali melawan Vietnam. Ya harus dievaluasi. Kenapa semua sudah kan ini kan permintaan STY untuk mendapatkan pemain-pemain seperti mereka. Ya. Mereka sudah berkumpul. Oke, ada yang bilang kan ini kan baru mau adaptasi apa semua. Tapi mereka tuh sudah pemain yang hebat, pemain yang bagus bermain di Liga Belanda. Bahkan ada di kasta teratas. Ini bukan bicara Tom Hae sama Ragnar itu bukan bicara bermain di kasta ketiga, kasta kedua, Eredivisie itu di atas. Tapi kemudian sudah berkumpul, Jai Ises sudah ada dan kita kalah 2 kali misalnya. Semua kan tidak mengharapkan kita kalah, kita harus menang lah. Tapi kalau kita bicara yang terburuk, kita kalah. Ya wajar kalau dievaluasi. Wajar. Mau memberikan sebuah review, sebuah catatan yang komplit terhadap kinerja pelatih itu. Nah, tapi serangan baliknya adalah apa? Saya disudutkan seolah-olah saya pembenci timnas. Saya tidak membenci timnas. Saya pernah melayani sepak bola. Saya pernah berdiri menyanyikan Indonesia Raya di negeri orang. Di hadapan bendera merah putih saya pernah. Saya tahu rasanya menjadi bangsa Indonesia, timnas Indonesia di negeri orang, saya tahu. Tapi kan saya nggak usah ngomong begitu gitu loh. Mau bicara sepak bola, mau bicara analisis, mau bicara poin kritis, ayo. Tapi datengin Sintayong ke sini supaya diskusinya menjadi fair, objektif gitu loh. Itu yang saya mau. Stefano Lillipali dan Sadil Ramdhani dapat kabar baik dari Sintayong, berpeluang bela timnas Indonesia vs Vietnam. Gelandang Borneo FC, Stefano Lillipali mendapatkan kabar baik dari pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Sintayong ternyata tidak menutup mata untuk pemain-pemain yang tampil impresif di Liga 1 untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Nama Stefano Lillipali kembali menjadi sorotan jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024.
Pasalnya, dia tampil impresif bersama Borneo FC yang saat ini memuncaki klasemen Liga 1. Sebelumnya, asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto menyebut sebagian besar skuad Garuda akan terdiri dari pemain yang turut serta dalam Piala Asia 2023. Kemungkinan besar tidak akan terlalu berbeda dengan komposisi tim pada Piala Asia, kata Nova. Meski demikian, Shin Tae-yong tak menutup kemungkinan untuk memanggil pemain anyar dari Liga 1. Hal ini diketahui dari akun TikTok penerjemah Shin Tae-yong, Jong Seok-so alias JJ. JJ juga memantau para pemain Liga 1 untuk pemanggilan timnas Indonesia senior kali ini. Bentar lagi lanjut kerja, langsung nonton Liga. Yang U23 klub nggak lepas kabarnya, ini untuk senior, ucapnya. Jika Shin Tae-yong benar memantau Liga 1, Stefano Lillipali pantas dipanggil, mengacu pada performanya selama ini di kompetisi. Lillipali menjadi kunci keberhasilan Borneo FC memuncaki klasemen Liga 1. Dia berhasil mencatat 11 gol dan 16 assist. Lillipali terakhir kali tampil untuk timnas Indonesia pada September tahun 2023, memberikan 1 assist saat melawan Turkmenistan. Sebelumnya, Shin beralasan tidak memanggil Lillipali ke Piala Asia bukan karena performa, melainkan concern terhadap stamina. Meskipun mengakui penampilan gemilang di Liga, Shin Tae-yong khawatir Lillipali akan kelelahan menghadapi lawan yang lebih kuat. Shin Tae-yong memberikan pandangannya tentang Stefano Lillipali. Lillipali adalah pemain yang sangat bagus di Liga. Saya melihat performanya juga sangat bagus. Namun, ketika berhadapan dengan tim yang lebih kuat, tentu akan sangat melelahkan. Berita selanjutnya, tiba di Belanda, Shin Tae-yong bawa oleh-oleh 2 pemain Ajax Amsterdam dan FC Utrecht untuk dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia. Tiba di Belanda, Shin Tae-yong membawa 2 pemain Ajax Amsterdam FC Utrecht untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Sosok yang dimaksud adalah Tristan Guijer, Ajax Amsterdam, dan Ole Romeni, FC Utrecht. Sekadar diketahui, Shin Tae-yong baru saja tiba di Belanda. Dalam pengakuannya di Instagram, Shin Tae-yong berada di Belanda dan Eropa untuk mengecek kondisi para pemain yang berkarir di sana, plus bersilaturahmi dengan klub-klub yang menaungi para pemain skuad Garuda. Meski tidak disebutkan secara gamblang, diprediksi agenda lain Shin Tae-yong selama berada di Belanda dan Eropa adalah mencari pemain keturunan berkualitas. Sebelumnya dalam beberapa wawancara, Shin Tae-yong menegaskan akan terbang ke Belanda. Selama di Belanda dan Eropa selama 2 minggu, Shin Tae-yong mencari pemain keturunan berkualitas, salah satunya yang mentas di posisi penyerang. Nama penyerang FC Utrecht, Ole Romeni, pun muncul ke permukaan. Jika bicara penyerang grade A, nama Ole Romeni layak dikedepankan. Musim lalu ketika memperkuat FC Emmen di Eredivisie, Ole Romeni sanggup mengemas 11 gol. Andai Ole Romeni belum bisa dibujuk, ada sejumlah alternatif penyerang, namun levelnya belum setinggi sang pemain. Sebut saja Dean Zandbergen, Jong Sparta, Delano Ladan, Top Os, dan tim Watering, The Travers. Selain penyerang, pemain yang mentas di posisi belakang bisa kembali menjadi incaran Shin Tae-yong. Fullback Ajax Amsterdam, Tristan Guijer, diprediksi masuk radar. Pesepak bola kelahiran tanggal 2 September tahun 2004 ini kabarnya sudah masuk radar Indonesia sejak Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Demi meyakinkan pemain yang sudah 6 kali mentas di Liga 1 Belanda tahun 2023 sampai tahun 2024 ini, PSSI bisa saja menggunakan jasa Justin Hubner, mantan rekan Tristan Guijer di timnas Belanda U20. Dalam sebuah wawancara, Guijer terang-terangan pernah dihubungi PSSI. Saya berbicara dengan mereka PSSI, dan kami melakukan percakapan yang baik, namun saya masih belum melihat situasinya, kata Tristan Guijer saat diwawancara YouTuber asal Indonesia, Yusa Nugraha. Berita selanjutnya, Shin Tae-yong full senyum, 4 strikernya tampil gacor di Liga 1 jelang laga Timnas Indonesia vs Vietnam. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong bakal full senyum. Sebab, 4 strikernya mendadak gacor di Liga 1 jelang pertandingan Timnas Indonesia vs Vietnam di ajang lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Keempat striker tersebut adalah Dimas Drajat, Stefano Lillipali, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta. Kondisi tersebut menjadi modal bagi Shin Tae-yong untuk mengatasi mandulnya lini depan Garuda. Ya, masalah pelik tersebut memang menghinggapi timnas Indonesia di beberapa laga terakhir.
Di Piala Asia 2023 kemarin, tak ada satupun striker timnas Indonesia yang berhasil mencetak gol. Seluruh gol Garuda kala itu dicetak bukan dari pemain depan. Maka dari itu, kabar gacornya striker timnas Indonesia di Liga 1 ini tentu membuat Shin Tae-yong full senyum jelang lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dijadwalkan tim asuhan Shin Tae-yong itu akan 2 kali melawan Vietnam di bulan Maret. Pertama, timnas Indonesia akan lebih dulu bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024. Kemudian laga kedua akan berlangsung di Stadion Mai Dinh International Vietnam, Selasa tanggal 26 Februari tahun 2024. Kemenangan melawan Vietnam menjadi harga mati bagi timnas Indonesia. Sebab, saat ini timnas Indonesia berada di posisi juru kunci grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia wajib finish di posisi runner-up agar dapat lolos ke putaran ketiga. Namun kini, peluang timnas Indonesia untuk menggilas Vietnam sangat terbuka lebar. Sebab, para strikernya saat ini tengah gacor-gacornya di Liga 1 bersama klubnya masing-masing. 1. Dimas Drajat. Striker timnas Indonesia yang saat ini lagi subur-suburnya adalah Dimas Drajat. Ya, pemain asal Gresik itu membuktikan dirinya pantas bermain sebagai penyerang nomor 9 timnas Indonesia saat ini. Dimas Drajat berhasil mengukir namanya di papan skor di 2 laga terakhirnya bersama Persikabo 1973. Pada pekan 25 Liga 1 lalu, Dimas Drajat menyumbang 1 gol kala Persikabo 1973 menghadapi Borneo FC. Kemudian di pekan 26, Dimas justru memborong 2 gol saat Persikabo 1973 bertandang ke markas Madura United. Diharapkan performa Dimas Drajat itu terus konsisten hingga membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. 2. Stefano Lillipali. Shin Tae-yong tampaknya harus kembali mempertimbangkan memanggil Stefano Lillipali. Sebab, Lillipali kini terus konsisten menunjukkan sinarnya bersama Borneo FC. Terbaru, Lillipali kembali mencetak gol bersama Borneo FC saat melawan Bayangkara FC pada pekan 26 Liga 1. Sejauh ini, Stefano Lillipali sudah mencetak 11 gol dan mengemas 16 assist untuk Borneo FC. Gacornya Lillipali itu dapat menjadi pertimbangan bagi Shin Tae-yong untuk membawanya saat melawan Vietnam nanti. 3. Hoki Caraka. Striker muda timnas Indonesia, yakni Hoki Caraka juga tak kalah ketinggalan untuk unjuk gigi. Ia pun turut menyumbangkan 1 golnya kala PSS Sleman mengalahkan Bayangkara FC pada pekan 25 Liga 1. Namun sayangnya keran gol Hoki Caraka tak berlanjut pada pekan 26 saat PSS ditahan imbang Persita. Meski begitu, 1 gol melawan Bayangkara FC itu tentu membuat Hoki Caraka lebih percaya diri. Gol tersebut juga membuat Hoki Caraka membuktikan diri bahwa tak salah Shin Tae-yong selama ini memberikan kepercayaan kepadanya. 4. Ramadan Sananta. Nama terakhir striker timnas Indonesia yang sedang produktif adalah Ramadan Sananta. Ya, Sananta akhirnya kembali mencetak gol setelah pulih dari cederanya sejak Piala Asia 2023 lalu. Gol tersebut dilesakan Sananta bersama Persis Solo saat bertandang ke markas Bali United pada pekan 26 Liga 1. Gol tersebut juga bakal menjadi modal apik bagi Ramadan Sananta sebelum tampil bersama timnas Indonesia melawan Vietnam nanti.